Baik, pada saat ini kita akan bersama belajar tentang sakramen perjamuan bagi anak. Bapak Ibu Majelis sudah saya bagi link beberapa channel YouTube yang harapannya sudah bisa mersani sendiri. Itu beberapa channel di antara sekian banyak channel yang sudah tayang di YouTube menjelaskan tentang sakramen perjamuan bagi anak. Terkhusus saya ambilkan yang memang GKJ dan juga GKI yang memang dekat sekali secara gerejawi. Nah, presentasi pada malam hari ini merupakan bisa dikatakan rangkuman atau ringkasan dari link-link YouTube yang telah kita lihat bersama. Kemudian harapannya nanti kita bisa memiliki pemahaman yang lebih. Lalu kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, perlu diperjelas, ya saat inilah momennya sebelum nanti kita bisa melangkah lebih jauh mengambil kebijakan bagaimana rencana kita terkait dengan perjamuan kudus bagi anak di GKJ Pekalongan. Gitu nggih? Nah, saya mengawali dengan sebuah lukisan yang tentu sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Barangkali di banyak rumah itu terpampang lukisan semacam itu, entah foto, entah kristek, entah lukisan dan sebagainya. Lukisan ini adalah karya seorang seniman Itali, berarti orang Barat gitu ya, Leonardo da Vinci, yang kemudian sangat terkenal. Salah satu lukisan yang paling banyak diduplikasi. Nah, tentu karena ini adalah sebuah lukisan, waktu Gusti Yesus perjamuan terakhir kan memang belum ada kamera sehingga belum bisa selfie sama murid-muridnya gitu ya. Kita nggak tahu persis seperti apa sih wajah Yesus dan para muridnya. Terus kemudian peristiwa ketika perjamuan terakhir, the Last Supper gitu ya. Lalu Da Vinci sebagai seorang Itali, seorang Eropa mencoba mengimajinasikan peristiwa dalam Injil itu dalam sebuah lukisan. Dan kalau kita lihat lukisan ini tentu makan malam gaya Eropa zaman itu ya, setelah abad pertengahan kurang lebih begitu. Mejanya panjang, kemudian orangnya duduk berderet-deret, yang menjadi pusat perhatian di tengah. Nah, itu penampilan dari Da Vinci. Lalu tidak hanya Leonardo da Vinci sebenarnya, seniman yang mencoba memotret dan mengimajinasikan seperti apa sih peristiwa perjamuan terakhir. Ada seseorang lagi yang melukisnya seperti ini. Jadi mejanya tidak tinggi melainkan pendek, lalu ada yang lesehan, ngelesot, lalu kemudian Yesus tetap di tengah memegang roti dan ada beberapa orang di sana. Pesertanya tidak hanya 12 murid Yesus. Dan lukisan ini dibuat oleh Bogdan Piasecki, seorang Polandia yang adalah keturunan Yahudi. Artinya dia orang Yahudi ya. Kalau Da Vinci kan orang Eropa. Nah, ini orang Yahudi, mungkin imajinasinya lebih dekat seperti apa sih komunitas Yahudi ketika mengadakan perjamuan Paskah. Ternyata mejanya seperti itu. Dan menariknya, lukisan dari Piasecki ini pesertanya tidak hanya 12 murid Yesus, tetapi juga ada perempuan-perempuan dan ada anak-anak di sini, ada anak kecil di sini. Dan ini dipandang oleh para ahli lebih mendekati realitas kebiasaan perjamuan Paskah Yahudi. Nanti kita lihat dalam materi itu, karena itu merupakan perjamuan keluarga. Kita tahu ketika Yesus makan perjamuan terakhir itu kan menyewa sebuah ruangan ya. Nah, itu ada dua penafsiran, apakah yang di ruangan itu hanya Yesus dan para muridnya, atau penafsiran kedua, si tuan rumah juga jangan-jangan ikut terlibat dalam perjamuan terakhir itu. Nah, ini yang kemudian didamaikan oleh Piasecki dalam lukisan yang menurut saya menarik, perjamuan malam terakhir. Saya ingin mengatakan bahwa lukisan perjamuan terakhir ada banyak versi, bukan hanya versi dari Da Vinci, tapi juga versi dari banyak orang. Ini dua yang cukup terkenal di dalam teologi. Nah, kalau kita kemudian melangkah lebih
kontemporer, lebih modern, memang perjamuan terakhir menjadi peristiwa yang diparodikan, diimajinasikan oleh banyak seniman, termasuk oleh seorang seniman dari Filipina, namanya adalah Joy Velasco, yang melukis seperti ini. Ini Velasco tidak sedang membahas soal perjamuan bagi anak-anak sesungguhnya, tetapi dia sedang ingin merefleksikan kritiknya pada gereja di Filipina yang terlalu, katakanlah membangun gedung gereja yang megah tetapi melupakan realitas di sana ada anak-anak kecil yang miskin, yang bahkan ini kan mengais-ngais gitu ya, sampah dan sebagainya. Nah, Velasco kira-kira mengatakan kalau Gusti Yesus mengadakan perjamuan, ya pesertanya adalah mereka ini, bukan pejabat-pejabat gereja di Filipina waktu itu, kayak gitu ya. Nah, ini Velasco dengan kritik sosialnya semacam ini. Bahkan anaknya boleh ringan di atas meja dan sebagainya, itu Yesus nggak marah kayak gitu. Jadi dia ingin menggambarkan Yesus itu ramah pada anak-anak. Gereja harusnya perhatian juga pada mereka dong, jangan hanya membangun gedung-gedung yang tinggi dan sebagainya. Yang kedua, ini juga Joy Velasco juga menggambarkan Yesus yang dekat dengan anak-anak, penuh dengan mainan, macam-macam, sepeda, boneka. Jadi dia makan di taman dan sebagainya. Ya, makanya kontemporer, modern ya, imajinasi modern. Karena Velasco kan zaman sekarang, dia sedang ingin mengkritik gereja zaman sekarang, kan begitu ya. Nah, perumahan. Oke, betul itu. Nah, itu poinnya adalah bahwa perjamuan itu menjadi peristiwa yang memang sangat penting dalam kekristenan, sehingga di dunia seni juga terlibat, di dalam dogma tentu saja, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara soal sakramen perjamuan bagi anak, itu kalau kita sekarang masuk ke ranah sejarah, itu sebenarnya sejak gereja lahir, anak-anak itu ikut dalam sakramen perjamuan. Sejak gereja lahir, artinya pasca hidup Yesus, sejak gereja mula-mula, perjamuan malam, perjamuan makan Yahudi itu melibatkan anak-anak. Kalau kita melihat catatan dari para bapak gereja, generasi pertama kedua setelah murid Yesus langsung gitu ya, yang paling tua itu misalnya seorang bernama Clement, dan juga seorang lain lagi bernama Alexandria. Itu dalam sebuah catatan instruktor gitu ya, petunjuk, menuliskan, setelah menerima baptisan, kita dengan penuh takzim menerima makanan kudus. Tentu artinya adalah perjamuan. Jadi sejak zaman tahun 159, artinya dia abad kedua, abad ketiga gereja mula-mula, itu setelah baptis langsung boleh ikut perjamuan. Asumsinya berarti anak-anak juga boleh dong, karena baptisnya sejak anak-anak. Lalu bapak gereja Agustinus akhir abad keempat, tadi abad kedua dan ketiga, yang ini abad keempat, menuliskan sebuah catatan. Biarkan ibu-ibu menerima anak-anak mereka, jangan ada orang yang datang dalam kemunafikan. Mari berdiri tegak di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Berbarislah mengikuti uskup, penatua, diakon, pembaca atau lektor, penyanyi, song leader kalau kita ya, pertapa dan seterusnya, kanak-kanak dan mereka yang lebih tua. Terdapat kesetaraan yang sama bagi rahmat ilahi. Mereka kanak-kanak, namun mereka menerima sakramen-sakramennya, berperan di mejanya. Nah, Agustinus ini bapak gereja yang sangat terkenal, menuliskan di dalam sebuah dokumen liturgi konstitusi apostolik, menggambarkan bahwa ayo biarkan ibu-ibu membawa anak-anaknya ikut baris menerima komuni. Kan kalau Katolik itu maju ke depan gitu ya, baris kemudian dan sebagainya. Jadi dia mengatakan anak-anak sama dengan orang dewasa, setara bagi rahmat ilahi. Anak-anak menerima sakramen, berperan di mejanya. Tentu mejanya adalah meja perjamuan yang dimaksud oleh
Agustinus. Lalu yang membuat perubahan dari perjamuan bagi anak-anak menuju perjamuan yang hanya diikuti oleh orang dewasa atau orang remaja dan seterusnya itu adalah sejak abad ke-13. Berarti selama 13 abad itu gereja melayangkan perjamuan bagi anak-anak. Mulai abad ke-13 ada doktrin transubstansiasi yang artinya adalah melalui konsekrasi, substansi roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Konsekrasi itu kalau romo atau pastor atau imam Katolik itu mengatakan inilah tubuh Kristus. Kalau anggurnya ya inilah darah Kristus, kemudian ada bunyi klining-klining gitu ya. Ada juga yang dijawab pakai gong gitu. Setelah romo memecah roti dan menuang anggur itu. Nah, itu namanya momen konsekrasi. Mirip-mirip GKJ kalau kita kan roti menika dados tondo patunggilan kita kalian salam Gusti. Kira-kira kalimat itu kemudian gong gitu. Nah, ketika konsekrasi itu gongi nggih, gongi budar macam gong. Ketika konsekrasi itu substansi roti, hakikat roti itu berubah jadi tubuh Kristus betulan. Substansi anggur berubah jadi darah Kristus beneran. Makanya doktrin ini mengubah cara pandang makanan dan minuman perjamuan. Kalau setelah di Jopo Montro oleh imam tadi itu konsekrasi maksud saya berubah substansinya, maka tidak boleh main-main. Wong itu tubuh Kristus beneran, darah Kristus benar. Implikasinya adalah pada praktik komuni atau perjamuan terdapat sakralisasi yang berlebihan atas roti dan anggur. Wah, ini bukan hanya roti, ini bukan hanya anggur, ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Sakral betul. Di gereja Katolik itu kan tidak sembarang orang boleh memegang atau melayankan atau noto hosti dan anggur ya. Itu koster malah boleh, dan koster itu semacam diteguhkan kira gitulah, karena dia yang memegang menyiapkan roti dan anggur. Dan kemudian kalau sudah selesai perjamuan itu kan disimpan di peti saya lupa namanya, pokoknya disimpan dikunci gitu ya. Lalu sekarang ada lampu atau lilin yang menyala terus. Nggak boleh bar bujono terus kayak kita ono turane pora terus dipangan. Kalau rotinya nek anggurnya ya diombe. Ini mendem. Kalau Katolik bahkan umat itu kan hanya menerima hosti. Ada yang hosti toh, ada yang dicelup anggur. Tapi anggur hanya boleh oleh imam. Setelah itu ya sudah selesai. Nggak ada turahan. Kalau turah ya disimpan di tempat Maha Kudus itu, tabernakel. Nah, besok dipakai lagi. Kalau kita Kristen Protestan tidak berlebihan seperti itu sakralisasinya kan. Lalu karena transubstansiasi kemudian kekhawatiran pencemaran roti dan anggur, maka imam menjadi pelaku utama yang ngunjuk. Anggur hanya imamnya, hanya romonya. Anggur rawan tumpah, maka umat menyamakan satu elemen roti atau hosti. Kadang-kadang dicelup itu ya. Anak-anak yang semula disuapi anggur jadinya tidak mendapat apa-apa. Enggak, karena memang hosti belum saatnya anak-anak hanya anggur dulu. Setelah anggur hanya oleh imam, ya sudah anak kemudian tidak mendapat apa-apa kemudian. Nah, gereja reformasi termasuk GKJ tidak menganut doktrin transubstansiasi. Roti dan anggur dimaknai sebagai tanda atau lambang atau simbol dari persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Bukan rotinya berubah jadi tubuh Kristus beneran, anggurnya berubah jadi darah Kristus beneran. Enggak gitu. Reformasi, gereja reformasi, itu hanya tanda. Tidak boleh disakralisasi berlebihan. Hanya lambang. Ada dimensi individu, saya bersekutu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus yang makan dan minum itu, tapi ada dimensi komunal. Kita semua ini yang makan dan minum bareng-bareng itu adalah persekutuan tubuh Kristus.
Jadi perjamuan selalu punya dimensi individu, personal, tapi juga komunal. Makanya makan rotinya kan bareng-bareng gitu ya, atau memangnya bareng-bareng, nggak rebutan, nggak disinisian, karena ada aspek komunal ini. Kira-kira begitu. Lanjut apa ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Berikutnya, Konsili Lateran abad yang keempat, abad ke-13 menetapkan age of discretion, usia akal budi. Ajaran ini mengatakan bahwa seseorang itu harus bisa membedakan. Diskresi itu kan membedakan sing apik, sing elek, gitu. Tapi maksudnya adalah waktu itu membedakan roti ekaristi dan roti biasa. Jadi kalau ada anak-anak misalnya memegang hosti, ini hosti perjamuan, berarti roti ekaristi. Kalau memegang roti biasa, roti sehari-hari dia makan, ini roti biasa. Ketika dia bisa membedakan, oh ini roti biasa, ya kita boleh makan bebas. Oh ini roti perjamuan atau anggur perjamuan, kita harus hormat dan sungguh-sungguh. Nah, janjane usia akal budi itu maksudnya membedakan ini saja, bukan soal pemahaman moral kognitif, bukan soal dosa nggak dosa, bukan soal benar salah, bukan soal bisa menjelaskan makna perjamuan. Awalnya begitu, hanya dalam perkembangannya kemudian akal budi dikembangkan menjadi syarat-syarat kognitif. Nah, mengapa Bapak Ibu dan Saudara usia akal budi itu menjadi wacana gereja? Karena waktu itu di abad-abad ke-13, 14, 15 itu berkembang Renaissance atau abad pencerahan, di mana pemikiran akal budi itu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap penting dalam dunia filsafat sebenarnya. Kemudian dari filsafat merembes ke gereja. Maka orang yang bisa berpikir dengan akal budi dianggap lebih utuh imannya. Sedangkan orang yang belum bisa berakal budi itu dianggap warga kelas 2. Itu dalam pemahaman teologi Renaissance, kemudian teologi skolastik. Mengapa kemudian di abad-abad inilah muncul banyak sekali dogma yang sangat kognitif, sangat logis gitu ya, sehingga tidak semua orang bisa memahami, karena pengagungan pada pemahaman, pada logika. Nah, gereja terpengaruh pada hal itu. Sejak itulah kemudian usia akal budi awalnya 12-14 tahun. Sebelum itu, makanya di Katolik ada komuni pertama itu kan usia-usia begini ya. Tapi ada perkembangan, Paus Pius ke-10 di abad ke-20 mengeluarkan dokumen Quam Singulari. Dia mengatakan ya nggak usah nunggu sampai 12 tahun, apalagi 14 tahun, 7 tahun pun sudah bisa anak-anak itu membedakan ini roti biasa atau ini roti perjamuan. Kira-kira begitu usia akal budi. Martin Luther, reformator, mengatakan Kristus membiarkan anak-anak datang kepadanya adalah tugas orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang harus diketahui anak-anak. Mereka yang sudah dibaptis dan diterima dalam gereja menjadi warga gereja harus menerima perjamuan kudus. Jadi Luther tidak menekankan soal usia akal budi, tapi ya itu tanggung jawab orang tua. Orang tua lah yang paham anaknya muda apa enggak, orang tua lah yang bertanggung jawab memudengkan anaknya itu. Maka usia berapapun ya biarlah orang tua yang menentukan. Oh anakku urung wayai, ya sudah jangan dipaksa untuk ikut komuni. Oh anakku wis wayai, sudah orang tua lah yang paling ngerti. Sehingga yang menentukan bukan standar umum 7 tahun atau 10 tahun atau 12 tahun, tapi tergantung anaknya kan. Ada anak-anak yang belum mudeng-mudeng ya jangan dipaksa. Ada anak yang sudah mudeng sejak awal ya diperkenankan. Nah, Luther kira-kira mengambil peran posisi seperti itu. Lalu ada kritik juga, gereja Anabaptis disebut Anabaptis karena dia tidak melayankan baptis anak.
baptisnya ya kalau sudah usia remaja atau sudah usia akal budi. Dia mengatakan, mengkritik atau mempertanyakan gereja-gereja yang baptis anak tapi perjamuannya harus dewasa dulu. Mengapa gereja menerima paido baptism? Paido itu paidia itu anak, baptis anak, tapi kok menolak perjamuan anak? Kalau alasannya akal budi, ya anak dibaptis kan juga belum mudeng, dia belum ngerti itu air apa, belum ngerti arti baptisan, apalagi gereja kok melayangkan, kan begitu toh. Nah kalau perjamuan kenapa kok harus nunggu ngerti, baptis saja dia nggak ngerti tetap dibaptis kok. Nah maka anak baptis mengambil posisi, ya udah baptisnya juga udah nanti aja sekalian ketika dia sudah paham. Ketika masih bayi namanya penyerahan. Apa itu artinya? Bahasa Jawanya saya lupa, caosan gitu ya. Itu di GITC, GKMI itu seperti itu. Mereka konsisten kalau kredo baptisma, kredo komunian ya dua-duanya ketika sudah dewasa. Kalau paido ya paido semua kan begitu ya. Nah, bagaimana dengan Calvin? Ini porsi khusus karena ini mbah kita secara teologi dikaji gitu ya. Calvin menolak transubstansiasi. Bagi Calvin roti ya roti aja, dia lambang tanda, bukan sungguh-sungguh berubah jadi tubuh Kristus. Tetapi dia, Calvin, menerima usia akal budi. Ini yang oleh banyak ahli dinilai tidak konsisten. Kalau menolak transubstansiasi, kenapa kok harus usia akal budi? Nah, pro kontra ini berkembang dalam gereja-gereja Calvinis. Calvin juga mengatakan tiap orang memiliki sensus divinitas, sense of divine, rasa keilahian sejak dalam kandungan. Itu ucapannya Calvin malah. Jadi bahkan bayi belum lahir pun sejak dalam kandungan sudah punya sense atau rasa keilahian, sudah punya bakat-bakat spiritual. Artinya ketika sejak kecil pun dia sudah bisa ikut terlibat dalam ritual gerejawi yang adalah aspek ilahi di dalamnya, termasuk sakramen. Calvin juga mengatakan tiap orang itu menerima duplex gratia, anugerah ganda, pembenaran dan pengudusan. Sudah dibenarkan, dikuduskan. Jadi berkatnya itu double, duplex. Kan ada triplex ya, triplex kan 3 lapis. Kalau lebih tebal lagi itu multiplex gitu ya. Nah kalau 2 itu duplex. Gratia itu anugerah, jadi anugerahnya itu double, setangkep. Bisa lagi spring bed. Nah, zaman Calvin belum ada itu Pak. Pembenaran dan pengudusan. Jadi ya sudah, ketika seorang dibenarkan dan dikuduskan, rahmat Tuhan itu tidak menunggu pembenaran Tuhan, tidak menunggu orang itu mudeng, tapi sejak awal orang sudah dikuduskan. Nah, baptis kan pengudusan, kira-kira begitu. Fokus pada rahmat Allah, bukan pemahaman kognitif. Alkitab lanjut atau ada diskusi dulu? Pak, yang nomor 2 tadi Pak. Ini? Dari dikatakan Pak, bahwa dari orang tua sudah ada nilai iman spiritual. Nah, sedangkan kalau belum mengenal iman, apakah di sisi anaknya sudah ada titisan iman? Ya, bagi Calvin ya sesuai dengan agama atau imannya orang tua itu gitu. Kalau dia Hindu atau Buddha ya divinitasnya divinitas keilahian sesuai agama itu. Hanya kan Calvin bicara waktu itu soal konteksnya gereja kan, sehingga kalau keluarga Kristen itu anaknya dalam kandungan pun sudah punya bibit-bibit iman, kira-kira begitu. Makanya penekanan pada orang tua yang harus gulawentah sense divinitas itu supaya tumbuh terus, kira-kira begitu. Sensus, makanya sensura morum itu kan menguji sensenya.
moral. Bisa dikatakan seperti bakat alam. Ya, bagi Calvin begitu, sudah punya bakat. Betul, itu kata yang lebih pas. Pak Budi silakan. Itu kan apa ya, perjamuan usia sekarang itu kan dari abad 13 Ya. Nah, perjalanan dari abad 13 menjadi sekarang abad 21 itu kan sudah paling tidak itu 8 generasi ya, kita memakai itu. Ya, ya. Ketika kita mau berubah itu kan pasti ada sesuatu yang kayak nggak rela, Ya. kan gitu, karena sudah 8-9 turunan kita itu dijejeli, artinya didoktrin itu bukan itu. Oke. Ya, kemudian dari teori-teori dari abad berapa ketiga, abad keempat, 13 terus kesini itu kan kok malah nambah apa ya? Ini loh perjalanannya. Tapi saya sih hanya yakin bahwa apapun yang akan diterapkan nanti di DKJ, karena itu sudah digodok oleh para pendeta yang itu pun tidak hanya 1-2 tahun, bahkan bertahun-tahun kan gitu. Betul. Cuma yang menjadikan kan bagaimana kita meyakinkan atau supaya jemaat itu bisa legowo menerima ini gitu loh Pak. Ya. Itu sih Pak. Itu yang harus kita pikirkan bersama, karena tekniknya tidak selalu sama. Nanti kita bahas di ujung Pak, itu ada beberapa catatan di ujung, nanti kita akan memikirkan itu. Disipan ya Pak Budi ya. Lanjut G. Alkitab bicara apa? Beberapa istilah dalam Alkitab tentang perjamuan itu ada beberapa. Satu, perjamuan Paskah. Ini ayat-ayatnya. Ya, waktu itu belum disebut dengan perjamuan kudus kan ketika di Alkitab. Namanya perjamuan Paskah di Injil. Perjamuan Tuhan itu menurut Rasul Paulus. Nah, ini catatan perjanjian lama, Keluaran 13 dan 12. Perjamuan kudus merupakan pengembangan perjamuan Paskah Yahudi yang kalau Yahudi jelas mengikut sertakan anak-anak. Dilakukan di tengah keluarga, melibatkan seluruh anggota keluarga. Terdapat perjamuan persekutuan dan perjamuan Paskah Yahudi loh ya. Perjamuan persekutuan atau perjamuan kasih dari itu, dan perjamuan Paskah. Dalam perjamuan Paskah, anak bertanya dan orang tua menjelaskan makna Paskah. Lalu ada nyanyian, ada cawan syukur, ada mencah roti tak berbagi, dibagikan ke semua anggota keluarga, lalu cawan berkat. Jadi memang ada anak-anak yang terlibat di dalam perjamuan Paskah Yahudi. Anak-anak diminta bertanya, orang tua menjelaskan. Supaya apa? Mereka diceritani, iki loh sejarah iman kita, pembebasan dari Mesir. Paskah Yahudi kan merayakan itu. Belum zaman Gusti Yesus, tentu saja. Supaya anak-anak juga mengenang peristiwa iman itu dari generasi ke generasi. Nah, perjamuan kudus itu merupakan pengembangan dari perjamuan Paskah itu sebenarnya. Karena yang kita kenang adalah peristiwa Kristus, bukan peristiwa keluarnya Israel dari Mesir ke Kanaan, tapi pembebasan dari dosa oleh Kristus. Perjamuan kudus gereja Kristen dirayakan dalam rangka mengenang peristiwa Kristus yang membebaskan manusia dari dosa, bukan merayakan Israel tadi itu. Poinnya itu benang merahnya dilakukan sejak gereja mula-mula yang terkenal pula sebagai jemaat rumah. Maka seisi rumah keluarga ikut dalam perjamuan kudus. Makanya tadi lukisan kedua Piasecki mengatakan, loh ini loh perjamuan Yahudi itu ya kayak gini, ada ibu-ibunya, ada perempuan, ada anak-anak. Itu lebih Yahudi tuh. Kalau yang versi Da Vinci kan itu patriarki Eropa zaman sekian. Kira-kira begitu. Nah, seringkali yang dijadikan pergumulan adalah
1 Korintus 11 ketika Paulus mengatakan sebelum makan roti harus mendadar diri gitu ya. Nah, pendadaran atau pengujian diri dalam 1 Korintus latar belakangnya adalah konteks perpecahan dalam jemaat. Paulus melihat bahwa ada perpecahan dalam jemaat Korintus waktu itu, kaya miskin, Yahudi bukan Yahudi, dan sebagainya. Maka perjamuan kudus dipakai oleh Paulus sebagai media pastoral untuk merukunkan jemaat yang sedang pecah waktu itu. Maka kalimatnya itu kan Paulus menekankan, barang siapa yang makan roti ini tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia tidak layak, atau dia apa? Akan mendapatkan hukuman misalnya, batu sandungan. Yang berarti jemaat gereja persekutuan. Jadi tubuh Kristusnya itu, tubuh Tuhannya itu adalah bukan rotinya ini, melainkan jemaat sebagai tubuh Kristus gitu. Dengan bahasa sederhana, nek melu bujono tapi tidak mengakui kebersamaan keutuhan jemaat, nah itu jadi batu sandungan, nggak layak, kira gitu. Makanya kalau ikut bujono ya harus mengakui tubuh Kristus itu. Artinya menjaga kesatuan jemaat. Kan kalau kita baca perikopnya utuh itu ada yang kekenyangan datang dulu, ada yang telat nggak kebagian, yang kekenyangan sampai mabuk gitu ya, yang nggak kebagian sampai bahkan ada yang mati dan sebagainya, sakit mati. Sehingga sing nompo bujono hanya orang-orang yang kemudian terhormat, hanya orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang tersingkir itu kemudian nggak mendapat bagian. Nah, itu yang dimaksud Paulus. Ya tunggu dulu, kalau kamu memang lapar ya udah makan dulu di rumah, haus minum dulu di rumah sebanyak-banyaknya. Tapi nek wes perjamuan secara gerejawi ya kita setara, kesatuan, kira-kira gitu. Makanya dalam pendadaran GKJ itu ada 3 pertanyaan. Apakah kita mengaku bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Ini dadar awake dhewe, betul ya? Apa kita bersedia bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Nah, yang ketiga, jangan lupa, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jadi kalau kita dadar diri itu tidak hanya soal individu tadi, tapi komunal juga didadar. Apakah aku menghargai kesatuan jemaat? Apakah aku mau hidup dalam persekutuan gereja dan seterusnya? Nah, itu termaktub dalam pendadaran kita, dalam pratelan itu ada dimensi persekutuannya sebenarnya. Dokumen GKJ seperti apa? Ini perjalanan GKJ menggumuli ini. Sejak tahun 2000 ada sidang REC, Reformed Ecumenical Council, mendorong anggotanya mengikut sertakan anak dalam perjamuan. Artinya sebelum 2000 ini REC sudah bergumul, para ahli-ahli teologi bla bla mempertanyakan kembali usia akal budi itu masih relevan nggak, gitu ya, kan begitu. Sejak zaman abad berapa tadi? 13-14 gitu ya. Setelah sekian abad itu teologi berkembang, kemudian bertanya bagaimana itu masih bisa dipertanggungjawabkan dalam dunia sekarang. Toh usia akal budi serta transubstansiasi itu kan juga produk gerejawi, produk teologi abad kesekian. Awalnya kan nggak ada tuh, sejak abad 0 sampai abad 13 gitu ya. Kok tiba-tiba ada muncul usia akal budi? Oh, itu pengaruh filsafat, teologi skolastik, bla bla bla. Nah, sekarang ditanyakan kembali oleh para ahli. Kesimpulannya adalah dalam keimanan akal budi tidak menjadi satu-satunya ukuran bagi keselamatan bagi rahmat Allah. Yang dipikirkan oleh REC ini tidak hanya orang-orang yang masih infan, masih anak, tapi juga kesadaran yang muncul adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya yang punya mental sindrom atau anak-anak autis dan sebagainya dulu, atau yang lahirnya sejak lahir dia sudah ya logikanya tidak seutuh seperti kebanyakan orang. Nah, itu gimana dong?
apakah dia jelas nggak punya akal budi yang seperti orang kebanyakan kan? Apakah juga nggak boleh ikut terlibat dalam perayaan gerejawi? Selain anak-anak berkebutuhan khusus, juga orang-orang tua yang sudah pikun, yang sudah terminal sakitnya, sudah dia nggak bisa ingat apa-apa, kan akal budinya juga nggak jalan gitu ya. Nah, gimana mereka? Apakah juga gereja tidak memberikan ruang? Jadi ini bidikannya bukan hanya soal anak-anak, tapi soal orang-orang berkebutuhan khusus dan juga orang-orang yang sakit yang sampai kemudian kesadarannya menurun dan seterusnya. Nah, GKJ membahasnya dalam sidang sinode tahun 2006. 6 tahun kemudian baru dibahas. Sayangnya, bukan sayangnya ya, sebelum itu tahun 2005 sudah menetapkan PPA dan TGTL yang tidak cukup mempertimbangkan diskusi di ini, nggak cukup terbahas oleh tim revisi PPA dan TGTL, sehingga PPA dan TGTL tahun 2005 itu masih mengatakan yang boleh ikut perjamuan adalah warga yang sudah dewasa, sudah CD dan sebagainya itu. Nah, baru kemudian dalam diskusinya berkembang terus. Tahun 2016 singkat cerita ditetapkanlah TGTL yang terbaru dan pedoman tadi yang Pak Pur bawa, yang memuat PK anak secara implisit ya. Yang boleh ikut perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis. Jadi prasyaratnya bukanlah CD, bukanlah akal budi, melainkan baptis. GKJ pergumulannya semacam itu. Lalu tahun 2019 ditetapkan PPA GKJ yang terbaru juga memuat PK anak. Pertelaan mengikuti dua dokumen ini sehingga nyambung antara PPA, TGTL, pertelaan, dan dokumen-dokumen yang lain. Lengkapnya begini: PPA bab 6, bab 4 ayat 6. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan saksama. Jadi enggak baptis langsung bujono, tetapi dipersiapkan dulu dengan saksama. Ini bisa ditafsirkan beragam, sing nyiapke wong tuane bisa, sing nyiapke gereja bisa, kataksasi sik bisa, pendadaran dan sebagainya bisa, dan sebagainya. Tiap gereja punya cara yang beragam. Ada yang dihimpun jadi satu, ada yang orang tuanya latih dulu untuk menyiapkan anak-anaknya, kemudian nanti mereka pakai bahasa yang cocok dengan anak masing-masing, dan seterusnya. Untuk menyambut rahmat Allah. Jadi dipersiapkannya bukan untuk mengerti doktrin perjamuan keselamatan secara logika tadi, akal budi, bukan itu, tetapi dipersiapkan untuk menyambut rahmat Allah. Itu kata PPA GKJ. Anak-anak keluarga Kristen yang sudah dibaptis pada saat masih kanak-kanak, sebab rahmat Allah berlaku untuk seluruh keluarga, dan anak-anak juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan. Asumsinya berarti paido baptisma, paido komunion. Baptis anak iya, perjamuan anak iya, sehingga setara kemudian statusnya. Nah, ini hal teknis yang Pak Budi tadi tanyakan. Nanti ada banyak anak-anak ibadah sendiri atau gabung dengan ibadah umum. Ada gereja yang latihan ibadah DWC ana perjamuan supaya terlokalisir ininya. Menawi luar biasa baru gabung gabung ibadah umum. Ada yang begitu, ada yang udah langsung aja karena sudah dilatih, ada simulasi ketika sekolah minggu dan sebagainya. Nanti kalau gabung begini sehingga aman. Kita pilih yang mana nanti tergantung diskusi kita. Anak-anak di ruang ibadah umum terpisah dengan pembina anak misalnya gitu, di toko, diawasi tanda kutip, atau gabung dengan orang tuanya, sebangku jejer dengan orang tuanya. Ini juga tergantung teologi yang dikembangkan, tergantung teknis pelaksanaan. Kebanyakan gereja sekarang sudah menggeser dari awalnya dikelompokkan menjadi kembalikan ke keluarga, karena tanggung jawab orang tua juga penting dan seterusnya.
Sejak kapan akan dilibatkan? Apakah sejak dibaptis atau ada batasan usia? Tadi kita masih engko sik disiap sik nek wis rada paham atau bisa membedakan ini roti biasa, roti perjamuan. Usianya berapa? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Atau ada standar minimal yang lain. Misalnya setelah lulus taksasi dan sebagainya, kan ada juga yang begitu. Ini perlu dipikirkan secara teknis. Bagaimana taksasinya bagi anak? Saya sudah mendapatkan beberapa contoh buku bahan taksasi untuk anak dari beberapa gereja. Bagaimana pendadaran bagi anak? Tentu beda dengan kalau mendadar orang tua, kan begitu ya. Bahasanya pakai bahasa yang ramah anak dan seterusnya. Apakah oleh majelis atau oleh orang tua, itu juga teknis pendadaran. Materinya bagaimana? Roti ini podo karo sing tua ora, atau pakai roti apa? Roti mari atau apa? Anggurnya bagaimana? Kan nggak mungkin kita kasih yang alkohol kan? Lalu pakai anggur sirup atau anggur fermentasi yang non alkohol atau bagaimana? Fermentasi pasti alkohol ya, dan seterusnya lah, yang kadarnya sangat rendah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum boleh makan selain ASI gitu ya, usia 0 sampai 6 bulan saya pikir. Nah itu bagaimana? Itu hal praktis yang perlu dipikirkan. Terus bagaimana teknis makan dan minumnya? Apakah anak-anak masuk ke depan atau seperti biasa saja didum bareng dengan keluarganya dan sebagainya? Ada gereja yang sama seperti orang dewasa, ada gereja yang anak-anak ketika menerima sudah langsung boleh makan. Karena konten ini banget kan, mereka nggak sabar dan malah tinggal dolanan dan sebagainya. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang sudah mendidik dengan ini dengan cukup baik, kemudian anak-anak bisa menunggu kok bareng-bareng. Jadi tergantung pilihan-pilihan yang nanti kita ambil. Nah, Pak Bukti tadi menanyakan pertanyaan yang menurut saya bagus dan penting. Bagaimana kita meyakinkan jemaat? Tidak ada cara tips yang tunggal menurut saya, tetapi gereja wajib mensosialisasikan dengan berbagai macam sudut pandang. Itulah mengapa saya share banyak link supaya referensinya banyak. Itu yang pertama. Apakah link itu nanti sebagai gereja, ke jemaat juga, menurut saya nggak apa-apa. Lalu juga, mengapa kita perlu melihat sejarah? Karena kalau dipilah sepanjang sejarah gereja, itu lebih lama anak-anak ikut perjamuan. Ketika anak-anak di dalam perjamuan itu baru mulai abad ke 13-14. Jadi lebih lama belasan abad. Nah, kita baru tadi Pak Budi mencatat 8-9 abad. Lebih lama tuh gereja sebenarnya anak-anak terlibat dalam perjamuan. Supaya memorinya tidak hanya 8 generasi tadi, berapa Pak Budi? Sekian generasi, tapi sejak awal itu gimana sih kita punya ingatan-ingatan sejarah gereja itu. Bahkan sejak Alkitab kan gitu ya. Nah itu mengapa sejarah perlu diungkap, dokumen gereja GKJ perlu diungkap bahwa dulunya enggak, sekarang dan sebagainya. Mindsetnya barangkali adalah kita tidak sedang ingin mengatakan sing dhisik iku kleru, sing saiki sing bener. Ini bukan soal benar salah. Ini adalah fenomena yang lazim dalam pertumbuhan atau perkembangan pemahaman teologi gerejawi. Contoh yang lain adalah dulu perempuan itu kan nggak boleh jadi majelis, bahkan nggak boleh milih awalnya. Sing untuk milih majelis penatua diaken hanya laki-laki semua. Lalu berkembang perempuan boleh milih, lalu perempuan boleh dipilih, artinya boleh jadi majelis. Dulu nggak boleh kan, dan sebagainya. Tapi nggak boleh jadi pendeta. Nah, lalu kemudian dalam perkembangannya juga, sekarang perempuan boleh jadi pendeta. Yaitu perkembangan penghayatan teologi yang berubah gitu loh. Bukan berarti yang dulu salah, tapi yang memang dulu zamannya begitu. Yang berkembang adalah penekanan teologi pada patriarki, kemudian sekarang sudah berubah di zaman kesetaraan gender dan sebagainya. Nah ini juga sama. Dulu boleh, terus sempat nggak boleh karena zamannya lagi ngetren usia akal budi, teologi skolastik mengagungkan pemikiran kognitif. Kemudian kesadaran terbaru adalah iman bukan hanya soal logika kognitif, tapi soal
afeksi, soal hati, soal rasa, dan lain-lain. Juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan rohani dari warga yang lain. Kalau kita di GKJ Pekalongan contohnya kan sudah melayangkan perjamuan bagi orang-orang yang pikun sepuh misalnya gitu kan, padahal nanti ditakoni mereka nggak bisa jawab artinya apa. Bahkan kalau pendeta kenal kan gitu ya, kalau pikun itu kan akal budinya nggak main loh tapi dia tetap melayangkan. Atau misalnya Mas Jita itu Nasaret itu kan dia nggak bisa menjawab apa itu perjamuan kudus, tapi sudah CD itu, CD-nya di rumah sakit ya, di rumah sakit Budi Rahayu saya ingat, dia sudah usia dewasa sudah CD dan perjamuan gitu ya. Sehingga akal budi nggak menjadi alasan mutlak sebenarnya untuk ikut perjamuan. Ya jangankan anak-anak atau yang bagaimana lah, yang orang kita aja kan kalau ditanya apa sih maknanya perjamuan dan sebagainya, mungkin jawabannya bisa ada 10 versi kan begitu ya. Maksud saya adalah penekanan sekarang pada teologi rahmat itu bukan teologi skolastik yang orang harus paham. Ya paham penting dan harus juga gitu ya, tapi itu bukan menjadi syarat mutlak utama. Demikian Bapak dan Ibu yang terkasih, rangkuman sekilas tentang hal ini. Ada sangat banyak ayat yang bisa diambil. Kalau Bapak Ibu mersani YouTube itu ada sangat banyak diskusi ayat-ayat. Kemudian banyak tokoh yang diungkap Pak Aris karena dia menstudi itu, nggak usah saya ungkap di sini karena sangat luas. Teolog ini mengatakan apa, teolog itu mengatakan apa, bapak gereja ini itu dan sebagainya, sangat banyak. Tapi itu porsi ini aja, porsinya akademis dan sebagainya lah. Tapi sejarahnya begitu, dokumen kita begitu. Nah, ada aspek-aspek pastoral, pendidikan dan sebagainya. Kesaksian banyak gereja tidak menakutkan yang dibayangkan. Anak-anak ramai, lari dan sebagainya. Mungkin 1-2 ada, tapi kemudian pelan-pelan bisa dikondisikan. Dan anak-anak lebih takzim, lebih khidmat, lebih khusyuk ketika perjamuan. Anak-anak merindukan perjamuan gitu ya. Lalu persekutuan keluarga menjadi lebih terpelihara sekarang. Pendadarannya bareng-bareng keluarga gitu. Terus gereja-gereja juga mendapatkan dampak positif yang biasanya itu anak-anak sekolah minggu jumlahnya segini, anak remaja segini, pemuda segini gitu ya. Itu di banyak gereja, kita termasuk. Nah, sejak ada perjamuan anak itu banyak gereja bersaksi ya masih terjaga. Karena apa? Terlibat terus dalam persekutuan perjamuan itu bisa ngopeni persekutuan tadi. Ternyata aspek komunalnya juga cukup efektif. Nah, itu beberapa kesaksian. Kita bisa bertanya kepada banyak gereja yang sudah melakukan. Oke, demikian kita buka sharing diskusi. Kalau mau sambil makan juga boleh ya, sambil minum, sambil snack dan seterusnya. Pak Pur, Pak Budi. Saya cuma tadi gimana sih Pak? Di grup majelis Pak. Grup majelis. Ya, Nanti dikirim lagi boleh. Ada dari majelis baru. Masih baru. Hah? Masih nyala. Di stop dulu atau lanjut? Ini saya pos. Di pos ya. Oh ya udah. Monggo Pak Pur. Oke, terima kasih Pak. Memang setelah mendapatkan pengarahan tadi dari Bapak Pendeta, bahwa dulunya pun saya menolak Pak, perjamuan anak, dengan pengertian bahwa anak-anak itu kurang tadi, pengertiannya yang kurang. Ternyata setelah dijelaskan tadi seperti ini, oh ya ini memang rahmat. Terus pertanyaannya Pak, bagaimana teknik? Ya, ini teknis dan menjurus teknik untuk anak-anak balita, sebagai anak di bawah 3 atau balita itu 3 atau 5 tahun. Ini bagaimana pelaksanaannya? Permasalahannya anak-anak di usia itu kan mereka belum mengerti. Nah, ini kan dari orang tua. Nah, saat pelaksanaan perjamuan, si anak pun ini kan ya mana didulang apa dimimii itu hanya itu Pak, sekilas tekniknya ya. Nggih, manten nuwun. Oke. Nggih. Dalam pengalaman banyak gereja ada yang
memberlakukan ini sejak dibaptis. Ya. Pokoknya baptis untuk boleh baptis usia 3 sasi, 4 sasi silahkan. Ya. Yang bertanggung jawab adalah orang tua. Saya pernah khotbah di sebuah gereja yang memberlakukan hal semacam itu. Badita sudah boleh ikut kejamuan. Yang saya ingat adalah pakainya yang sudah agak besar itu roti bubur apa sih? Bubur roti yang dijari itu jadi bubur itu loh. Itu gitu-gitulah. Nah, semacam itu dijari ada 1-2 bayi yang begitu Pak, terus disuap oleh orang tuanya. Kira-kira begitu. Nah itu kan sudah mencakup unsur roti dan airnya. Tentu nggak boleh anggur kan, kalau usia segitu nggak boleh, tapi pakai air putih dan sebagainya itu nggak masalah. Itu contoh. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika anak-anak itu belum mendapatkan asupan, belum boleh asupan lain selain ASI secara kesehatan dan sebagainya, ya tidak usah dipaksakan. Jadi diserahkan kembali kepada orang tuanya. Kalau anak ini sudah terbiasa empasi, ya bolehlah yang aman bagi bayi. Tapi kalau sebelum itu nggak usah ikut perjamuan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia yakin dan sebagainya nggak apa-apa. Tentu kalau sangat kecil banget ya mungkin sebaiknya belum. Itu ada yang begitu, ada yang lebih banyak yang menerapkan batasan usia. Kita mau menyepakati usia berapa tuh? Atau misalnya kalau sekolah minggu ya kelas kecil atau kelas besar atau kelas playgroup ya, playgroup kecil besar. Sehingga ada ancang-ancang persiapan itu. Sehingga sudah bisa dilatih besok cara makannya begini, minumnya begini, ambilnya begini dari sana dan sebagainya. Itu sudah bisa diarahkan. Itu contoh. Artinya mau pakai pilihan yang manapun itu ada solusi teknisnya. Gitu. Sehingga ini kan jadi begini, mindsetnya adalah baik baptis maupun perjamuan itu kan bukan kewajiban kudu, tapi itu hak. Nah, bagi orang yang sudah dibaptis sudah berhak, tapi disiapkan dulu entah oleh gereja, namun juga oleh orang tuanya. Ketika sudah siap, ya silahkan menerima hak itu, menerima perjamuan. Nah itu haknya sudah bisa didapatkan sejak dia dibaptis. Entah langsung, entah setelah kateksasi dan sebagainya. Ada yang menerapkan 7 tahun, ada yang menerapkan setelah usia SMP ya. SD itu belum, nanti SMP aja dan sebagainya. Kalau kita mungkin remaja di Pekalongan, ada yang begitu. Nah nanti ini perlu kita diskusikan nih, nggak bisa langsung diambil keputusan praktis. Mungkin kita bisa melibatkan komisi anak atau remaja dan sebagainya untuk mempertimbangkan hari ini. Intinya teknis bisa ditempuh dengan banyak alternatif, termasuk ininya Pak, materinya dibuat dari apa itu boleh. Tapi yang pasti sudah dibaptis ya Pak? Betul, syarat utamanya baptis. Nah itu baptis, itu gitu. Pak Susil silahkan. Iya, makasih. Menurut saya, karena kalau memang masih kecil itu juga sangat merepotkan orang tuanya. Satu contoh, putranya Mas Buyung yang kemarin baru baptis, terus untuk perjamuan kudus nggak regal, kan juga kasihan. Oleh karena itu, saya mengusulkan atau berpendapat untuk memilih sejak masuk SD. Masuk SD. Ya, jadi usia 6-7 itu mungkin sudah bisa makan roti sendiri gitu loh. Dan harapan saya untuk minuman jangan pakai anggur Pak, nanti kasihan. Kalau minum anggur terus kecanduan tadi gedenya nanti peminum terus-terusan. Kebal. Makanya itu untuk perjamuan anak, tolong jangan pakai anggur. Oh iya, jelas tadi. Iya. Iya. Minumannya beda, rotinya kalau perlu juga beda. Roti saya kira itu juga nggak apa-apa kalau sudah SD. Oke. Ini hanya usul ya, SD. Apakah TK juga sudah bisa dan sebagainya, nanti kita diskusi dan seterusnya. Oke, Pak Tri silakan. Ya, mungkin ini perlu disikapi kita bersama terkait dengan bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak-anak kita yang saat ini masih katekisasi. Dulu ya, kalau katekisasi itu
bensok benki iso melu perjamuan. Nah, itu saya dulu, nggak tahu sekarang lah. Ini mungkin yang perlu kita sikapi, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak yang saat ini sedang katekisasi, Kok dia ini malah wow, ngerti ya aku rasa melu katekisasi. Nah, mungkin majelis ataupun si katekisasi nanti bisa menyampaikan kepada anak didik katekisasi bahwa katekisasi itu sebenarnya ini tujuannya bukan ke ben melu perjamuan CD terus melu perjamuan. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan ke sana. Betul, makanya ketika ini nanti disepakati, kita perlu mengajak bukan banyak pihak, termasuk katekisasi, Komisi Pemuda Remaja dan seterusnya. Ketika dulu katekisasi mengatakan nah wes CD untuk perjamuan itu betul, dan karena memang PPA-nya, TGTL-nya begitu. Nah sejak 2016 kan berubah, maka sekarang itu nggak lagi disebutkan semacam itu. Hanya dulu salah kaprahnya adalah seolah-olah katekisasi atau CD itu hanya untuk menentuk bujono. Padahal kan yang lebih prinsip kan itu soal kedewasaan iman, warga yang gereja yang dewasa dan sebagainya kan gitu. Nah itu yang perlu ditekankan memang. Betul. Nah betul. Nah itu betul, dan memang harus begitu. Zamannya itu memang begitu kan. Iya. Tapi kan penekanannya harusnya bukan bujono gitu Pak, tapi kedewasaan iman bla 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 kan begitu. Nah itu kan memberikan motivasi. Iya. Pak, ya betul. Perkembangan teologi gerejawi. Nah iya betul itu kan begitu. Sehingga perlu diberikan pemahaman ini juga pada Komisi Remaja Pemuda sehingga mereka nanti kan bisa terlibat juga. Dan sejak katekisasi yang akhir-akhir ini sudah disampaikan bahwa bukan melulu untuk perjamuan kan itu, tapi kedewasaan warga gereja itu. Ini materinya berarti kan sebagian ini Pak ya, apakah ada materi lain untuk menyangkut perjamuan anak? Ada. Nah ini hanya rangkuman Pak. Sejarah dogma banyak, ada aspek teologis juga banyak, Alkitab juga banyak, tambahan-tambahannya ada sangat banyak, sehingga nanti kita bisa membuat bahan-bahan yang lebih komprehensif itu. yang maksudnya gini Pak, kalau sekarang ini nanti ada materi lain, sekarang kita mempertahankan kira-kira majelis ini akan dikasih sosialisasi seperti ini berapa kali. Nah setelah itu selesai, kita melangkah ke komisi anak remaja dan seterusnya. Nah setelah itu selesai, baru kita ke warga jemaat. Nah ini kan perlu Pak, program. Nah kira-kira kita akan mulai melaksanakan perjamuan anak ini tahun berapa? Kan arahnya kan ke situ. Ya seperti itu. Ini tergantung itu begini, apakah Pak Pur tadi sistem seperti itu ditempuh juga bisa. Sistem yang lain adalah ini rangkuman sudah cukup, ini belum membawa, katakanlah membuat kita dimodali untuk bersepakat atau belum kan begitu loh. Kalau sudah kan sosialisasi itu pasti. Nah apakah majelis meligi akan nganu atau gabung dengan jemaat, kelompok dan sebagainya itu strategisnya teknis pasti ke sana, betul. Hanya itu nanti setelah kita menyepakati dulu Pak. Nah belum sepakat, ya pora bagaimana nanti baru mengatur strategi. Misalnya begini, perlu membuat bahan PA, perlu menyusun materi katekisasi bagi anak-anak, perlu membuat beberapa simulasi dan seterusnya, sehingga banyaklah. Kalau tentang sosialis pada anak dan sebagainya itu saya kira gampang ya, materi-materi. Nah, justru yang paling sulit itu sosialisasi pada orang tua. Saya wis do ngoyot lho. Itu sulitnya bukan main. Maka kita harus hati-hati. Merubah mindset. Iya, merubah mindset dari yang sekian puluh tahun terus berubah gini. Sekian abad loh. Sekian abad. Itu yang sulit. Mau nih aku yang ngotot ra gelem gitu. Oh iya. Setelah ada perubahan-perubahan dan penjelasan-penjelasan itu, ya akhirnya saya juga harus mengikuti perkembangan. Iya. Itu Pak. Itu justru yang sangat krusial, yang sangat
kita perhatikan betul itu mengubah mindset orang tua malah. Ya. Anak-anak gampang. Makasih Pak. Oke, betul. Makanya perlu tadi Pak Budi menanyakan di awal supaya kita hati-hati ketika ini. Jangan sampai terkesan jenengan iki kleru, wis kuno, wis tuwa, enggak begitu kan. Ini bukan soal benar salah saya, tapi ini ada perkembangan. Mahasiswa neko-neko. Jadi perpecahan atau pamungkan itu kan juga nggak baik. Dan juga begini mindsetnya. Ini kan soal proses ya. Jadi jangan kemudian kita langsung sangat kaku atau bagaimana. Nanti perkembangannya begitu. Ada yang dulunya menolak, lama-lama menerima juga ada. Itu banyak terjadi di gereja manapun ya. Kemudian ada misalnya kasus-kasus orang tuanya belum menerima, menolak, sehingga anaknya wes rasa melu, nggak apa-apa, biarkan dia berproses. Nah, Tapi kalau kebalikan Pak, nggak apa-apa. kebalikan itu kalau begini. Soalnya kan komunitas anak. Betul. Komunitas anak. Mama, aku kok ora koyo kancane, Mah. Aku pengen koyo kancaku. Ya. Bagaimana sikap kita? Nah itu nanti pastoral kepada orang tua yang menurut Pak Untung itu kan wong tuanya menghalangi hak anak yang sudah mendapat kok dihalang-halangi orang tuanya kan. Makanya ya itu bahasa ini Pak Untung gitu ya, bahasanya lagi kira-kira gitu. Yang di Batang itu kan gitu, Ya, gitu. ya kemarin ya. Sehingga gitu. Nah, dan itu butuh proses tentu saja. Jadi ini tidak perlu share dulu ke orang tua, kita harus matengkan dulu. Ya betul. Masih dulu bagaimana kira-kira kan begitu wacana ini. Kan ini model untuk mengambil keputusan mau mulai sosialisasi atau wah jebule marahi anu rasa gue kan nggak apa-apa juga itu kan. Pak Budi monggo, lalu Pak Hartono. Pak, tata gerejanya secara lengkap seperti apa, kemudian nanti dikupas dulu Pak. Sudah tata gereja? Ya di tata gerejanya itu pasal berapa itu tata gereja tahun 2016 tadi ya? Ya. Nah itu apa hanya dua Betul. ayat itu Betul. atau ada? Ya. Yang PPA hanya 2 ayat tadi. Oh. Yang TGTL itu ada di panduan, TGTL dan dilengkapi panduan tuh mungkin Pak Pur bisa membacakan. Nah itu Pak, maksudnya biar. Nah ini kan 2 ayat toh. Nah, di pertelaan mengikuti ini. Hanya kan selama ini pertelaan terbaru saya pakai hanya saya lewati bagian ini karena kita belum melakukan. Saya hanya berhenti pada Satu row itu. baptis yang dipersiapkan dengan sesama oleh gereja menyambut rahmat Allah. Oh gitu. Ini saya lewati ini sengaja karena kita belum kan begitu. Penerima sakramen perjamuan yang berhak menerima sakramen perjamuan adalah setiap orang yang telah dibaptis. Pelaksanaan sakramen perjamuan A. Frekuensi pelaksanaan sakramen perjamuan dalam setahun diserahkan menurut kebijakan majelis gereja setempat. Ini nggak Oke. penting, berarti hanya ini saja ini pasal yang kedua. Ya, di TGTL itu Iya. di PPA lebih lengkap karena ini dia dikenakan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan. Jadi nggak mengatur teknisnya Pak sekarang TGTL, diserahkan ke gereja masing-masing sejak umur berapa, teknisnya bagaimana tadi nggak sedetail itu karena diseragamkan agak susah dikasih gitu. Kalau mau lebih lengkap ya membaca akta sidang sinode, nanti ada beberapa rekam jejak keputusan ada di sini juga. Kalau dibutuhkan. Ini kan direkam ya. Oke. Nanti dimasukin di dalam Pak, agar kita bisa mempelajari daripada kita kan ini kan membaca, sekian mendengar, Ya. melihat, sekian persen ini kan bisa membaca, mendengar dan juga melihat ya. Itulah Pak, karena saya sudah kan. Oke. Itu kan. Oke, silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan saya menyikapi perjamuan kudus anak yang akan kita lakukan entah
kapan, saya sangat respect sekali bahwa dalam rangka menyambut rahmat Allah, kita sebagai majelis yang sudah diberi bekal dari awal sampai akhir, ayat-ayatnya juga di situ sudah lengkap. Harus kita sikapi betul-betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tri, ya. Harus kita sikapi walaupun bagaimana nantinya. Ini yang jelas majelis harus satu pendapat itu, satu persepsi. Saya justru punya pandangan bagi orang yang zaman dulu ini, orang yang masih memegang tradisi Jawa. Dia mengatakan urusan anak kecil, ya, kalau digabungkan dengan urusan orang tua itu zaman dulu ya, itu enggak boleh. Ojo melu-melu urusannya wong tua, cah cilik ki ora ngerti apa-apa. Nah, sementara ada kasus gereja yang melaksanakan perjamuan kudus anak, bagus kita lihat. Namun ada kasus di gereja kita pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, orang tua minum anggur dan makan roti, sementara anak melihat melongo. Kan kasihan juga itu. Nah, ini juga terima kasih sekali itu bagi orang-orang yang memperjuangkan agar perjamuan kudus anak itu terlaksana, dan itu sangat tepat. Dulu memang saya punya pikiran apa yang dikatakan Pak Sujud tadi, saya dengar ya lama-lama. Nah, jadi aku ora setuju. Saya setuju. Sekarang setelah mendapat pencerahan dari apa yang disampaikan Pak Pendeta pada malam hari ini, hati saya itu menjadi luluh. Luntur. Yang tadinya keras menjadi lembut. Kenyal. Itu. Betul sekali, Bapak. Karena apa? Dengan egois saya nuruti orang zaman dulu. Sebelum kita tua itu sudah ada orang tua juga. Ya seperti itu. Bocah cilik ora usah melu-melu urusane wong tua. Ternyata ini justru kelemahan kita. Kita itu tidak tahu isi Alkitab, bagaimana anak-anak itu boleh enggak gitu. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, ternyata boleh. Sejak anak lahir sudah dibaptis orang tuanya, ya. Ini anak berhak gitu. Nah, itu dengan sekilas info pada malam hari ini, terus terang saja saya sangat legowo kalau perjamuan kudus anak itu dilakukan. Nah, monggo tergantung kita kepada warga kita masing-masing. Teko sithik to, ora kudu kita kumpul di sini terus ada komisi-komisi yang lain urut, itu enggak. Saya kira kita juga mulai sekarang itu masuk ke kelompok kita masing-masing. Ki nggon dhewe iki yo rencanane arep dianake perjamuan kudus anak nek menurut jenengan ki priye. Nah, tentunya ada masukan toh untuk kita saring. Nah, kalau sana itu tidak jelas, oh ini Pak nanggon PPAG kaji kuwi saiki ki wis ana aturane ning Alkitab. Tapi nuwun sewu aku ora hafal gitu. Itok-itoke walaupun wis ngapalke nang omah kok nggih wis. Terus gitu ra. Tuh. Itok-itoke seperti itu. Nah, nanti dengan adanya masukan kita maupun dari orang yang kita ajak ngomong,
disaring toh, oh iki berarti orang ini setuju kalau perjamuan anak dilakukan. Itu tidak hanya kepada teman-teman kelompok kita, juga kepada anak-anak. Misalnya punya anak le atau mbak atau dek, naik menurut pendapatmu perjamuan kudus anak ki perlu dilakukan tidak? Tapi ya, bagi anak-anak kita ini mungkin kan perjamuan kudus, anak kan belum tahu. Wong saya juga baru tahu ini sama membaca ini hanya selera pantok, belum tak kaji betul-betul. Jadi aku nak arep protes ya tetap kalah nggih kali isi niku itu tetap kalah. Karena apa? Sudah ada dasarnya. Jadi nek arep bantah yo percuma. Dan mari yang ada di sini ya mau tidak mau kita harus menyikapi dan satu pendapat. Sensor amor. Jangan lupa kita sharingkan kepada mereka-mereka yang ada hubungannya. Kalau saya sih belum punya putu nggih, jadi rodos gitu. Tapi nek Pak Sujud ngarep-ngarep ya. Sudah dari lama itu Pak Sujud ngarep-ngarep. Jadi kalau ono pemaparan bab perjamuan kudus anak. Nah, ditunggu-tunggu Pak Pendeta kan diarep-arep. Nggih, Pak nggih. Nggih. Adalah Saya setuju. Poin penting dari Pak Hartono adalah bahwa kita juga sudah bisa mulai bercakap-cakap dengan warga gereja. Ini wacananya berlempar nggak apa-apa. Nanti secara tanda kutip resmi kan ada sosialisasi yang terstruktur, tapi percakapan itu penting supaya nanti apa sih yang ada di benak warga gereja itu, entah yang muda, entah yang sepuh, yang tadi Pak Sud katakan. Mungkin juga menambah referensi kapan-kapan perlu juga mersani di YouTube gitu ya. Prakteknya itu seperti apa sih? Nah, pas bujono anak-anak itu kayak apa? Nanti mau cari sendiri boleh, mau saya carikan juga boleh. Apa namanya? Dan seterusnya. Sehingga bisa melihat di YouTube, oh gereja kayak anak kayak apa sih? 2000 pora terus rutinnya piye, anggure piye. Jangan hanya satu gereja, tapi beberapa gereja supaya kita punya referensi yang luas. Kira-kira yang paling pas nang Pekalongan cara iki, kayak gitu kan bisa. Pengalaman di Purwodadi atau monggo. Karena kadang-kadang ikut ibadah di Purwodadi juga ada perjamuan kudus anak. Justru lebih unik dibandingkan dengan kita. Karena perjamuan kudus di Purwodadi itu pendeta dengan pendampingnya itu berdiri di depan, jemaat maju Pak bersama keluarga itu. Seperti di Katolik ya? Ya, jadi roti dicelupke di anggur terus dikasihkan terus jalan terus. Anggur klesom. Nah, saya kurang begitu, tapi saya rasanya bagi saya yang merasakan anggur biasa. Anggur biasa kayak kita minum. Tapi nggak tahu kalau yang anak-anak saya nggak tahu. Jadi modelnya seperti itu. Memang tidak langsung dimakan, harus menunggu bareng-bareng ya. Ternyata anak-anak cuma bisa tertib juga karena didampingi oleh orang tua. Ya. Itu. Hosti ya Pak ya? Bukan seperti roti biasa. Roti biasa. Tidak masalah, tapi kalau roti mari ya belum. Iya, roti itu ditawar. Iya. Oke. Nah, kebetulan waktu perjamuan kebaktian Kamis Putih, jemaahnya ribuan Pak. Jadi yang cukup lama sekali. Itu yang pernah saya ikuti dan saya lihat secara langsung di GKJ Purwodadi. Makasih. Oke, ini pengalaman langsung ya, mengalami langsung ikut ibadahnya. Ya. Oke, begitu. Monggo yang lain, ibu-ibu yang punya anak yang merasakan dalam kandungan ada sensus divinitas, karena lebih perso bagaimana suasana anak-anaknya daripada bapak-bapak biasanya gitu ya. Mas Buyung silahkan. Termasuk kalau masih ada ganjalan, ungkapan aja. Nanti kita bahas bareng-bareng supaya nanti bisa lebih apa tadi luluh kalau kata bahasanya Pak Bapak. Monggo Mas Buyung. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Saya hanya melihat teknisnya ya. Oke. Nanti dalam pelaksanaannya mungkin ada anak-anak yang pada waktu perjamuan tidak berangkat, lalu majelis ataupun Pak Pendeta kan harus
nyuani ya. Nggih. Nah itu tekniknya bagaimana, apa harus diadakan ulang atau gimana? Nggih. Jadi prinsip selama ini kan bujana jempol ya, perjamuan rumah atau jempol mungkin nggak terlalu pas karena tidak selalu yang jumbo-jumbo yang dikunjungi aja kan, itu biasanya kan yang jumbo restoran gereja terus disuami bujono mbah dan sebagainya. Tapi prinsipnya itu kan yang tidak bisa ikut perjamuan karena sakit, itulah yang dikunjungi oleh gereja. Nek ramangkat mergo lunga atau mergo males ya nggak usah didatangi, kira-kira gitu lah. Gitu. Kira-kira gitu. Filosofinya kan begitu. Karena dia nggak bisa berangkat ke gereja, gerejalah yang datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, tergantung dimanapun dia berada. Kalau sakit loh ya, kan kalau bukan karena sakit ya kan bisa minggu depan di Pepantan atau bisa sekarang sudah ada online bisa dia di rumah dan sebagainya, lebih mudah kan. Gitu Mas Buyung. Nggih. Kalau saya setuju sih anak-anak ikut perjamuan, tetapi dalam hal untuk menghadapi orang tuanya itu memang kendalanya seperti itu yang sudah diungkapkan Pak Sujud. Kalau masih bayi atau umur yang belum matang untuk menerima perjamuan ya mungkin ditunda dulu, atau kita buat untuk kesepakatan usianya minimal berapa gitu, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu ribet apa-apa. Nggih. Jadi menentukan usia ini menjadi penting. Nanti kita lakukan dengan komisi anak juga. Apakah kelas besar atau kelas kecil atau kelas besar misalnya itu sudah bisa mulai transaksi misalnya itu. Dan tidak harus langsung jelek perjamuan anak gitu, tapi ada juga gereja yang pelan-pelan. Jadi ya pertama-tama pas perjamuan sedunia dulu tuh, perjamuan apa tuh? Perjamuan kudus dunia ya, HPKD dulu. Itu seperti apa? Terus misalnya gitu. Habis itu baru reguler setelah ada pengajian. Itu contoh aja. Tapi kalau memang sudah siap, udah langsung acara reguler juga boleh juga. Karena itu tergantung kesiapan kita. Saya pikir kalau sudah disiapkan, sudah ada simulasi, sudah ada latihannya, nanti ketika hari H break juga anak-anak pasti sudah bisa juga menyesuaikan. Oke. Monggo dari perspektif bayi yang belum boleh makan selain ASI, minum. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya telat ini tadi. Yang pertama memang saya masih berkutat tentang bahasa dari orang saudara kita itu dalil dari Alkitabnya itu apa yang kemarin ya. Alkitab dalilnya apa, dasarnya apa, kemudian tadi disebutkan di dalam slide-nya Pak Pendeta itu ada perjamuan Paskah dan perjamuan Tuhan. Ya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail, karena kita juga harus menjelaskan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman yang di gereja yang mungkin bertanya kepada kita tentang dasar dari perjamuan kudus untuk anak ini. Yang kedua, prinsip saya setuju sebenarnya. Prinsip saya setuju untuk perjamuan anak, yaitu sejak dibaptis. Karena anak juga mempunyai hak, tinggal haknya itu mau digunakan apa tidak. Itu kali ini bukan kewajiban tapi hak katanya. Pak Pendeta itu berhak, artinya hak itu mau digunakan bisa, tidak digunakan bisa. Jadi batasannya kalau saya sejak dibaptis saja, tinggal nanti teknisnya mungkin bisa dibicarakan dengan Bapak Ibu Majelis. Itu mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Tentang dalil itu Pendeta Yuas Adipasya mengatakan tidak ada ayat di Alkitab satupun yang secara eksplisit menyebutkan anak-anak boleh perjamuan atau perjamuan melibatkan anak-anak. Itu tidak ada ayatnya yang secara harafiah begitu. Tapi juga tidak ada ayat yang eksplisit menolak anak-anak untuk perjamuan. Misalnya ini hanya untuk orang dewasa, itu nggak ada begitu, atau anak-anak nggak boleh dan sebagainya. Maka sumber terdekat adalah pada praktik gereja mula-mula. Karena di teks suci nggak ada, di teks Alkitabnya nggak ada anak-anak boleh apa enggak. Itu kan susah, nggak bisa dilacak. Maka
sumber terdekat adalah gereja mula-mula. Nah, dalam catatan sejarah itu kemudian gereja mula-mula cenderung menyebutkan bahwa anak-anak terlibat dalam perjamuan Yahudi itu, Pak, perjamuan Paskah Yahudi itu termasuk perjamuan gereja mula-mula. Berarti nek pas bujono kuwi anak-anak anggota keluarga terlibat karena ini jemaat rumah ini sejak zaman lama begitu, seisi rumah ikut perayaan perjamuan. Kira-kira begitu Pak Marsono. Dan ini rekaman liturgi perjamuan Yahudi itu begini, ada anak bertanya pada bapaknya, orang tuanya, apa arti puasa, apa arti Paskah kalau ini? Ada anak bertanya pada bapak. Betul. Dan mereka literally bertanya. Kalau nggak tanya, ada bukunya. Nih silahkan baca pertanyaan ini. Nanti bapaknya atau ibunya cerita. Bisa ya mbahmu zaman perang lagi di perbudak yang Mesir begini. Tapi karena Gusti Allah mitulungi terus dibebaskan. Nah itulah mengapa hari ini kita makan roti nggak beragi, makan sayur pahit, minum ini karena kita mengenang peristiwa itu. Dijelaskan supaya mereka paham. Lalu ketika makan ya anak-anak kebagian memecah roti tak beragi, membagikan kepada seluruh anggota keluarga. Itu praktik di Yahudi. Nah, next soal ini ada ayatnya Keluaran 13 misalnya ya, ayat 14. Coba saya bacakan supaya punya gambaran. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah ini secara tidak langsung menggambarkan tadi itu ritus tanya jawab dalam perjamuan Yahudi. Keluaran 12 ayat 26-27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menolaki orang Mesir, anak sulung mati itu ya. Ketika ia tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kira-kira begitu Pak Marsal. Dalilnya perjamuan Paskah tentu saja.